mana si Dewan orangnya? Itu Pak yang ada tabunya, nanya kucing nama saya Andika, saya bukan Andika Pak. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini yang menarik dari kasus Vina adalah akhirnya Ripaldi alias Ucil ini lantang bersuara tanpa rasa takut dan gentar sedikit pun. Sekarang si Ripaldi bisa kayak bangkit dan mencari keadilan di kasus Vina ini agar segera bebas ya. Dan Ripaldi ini menerangkan kronologi yang sebenarnya gitu. Nah, untuk lebih detailnya kita simak bareng-bareng dan jangan lupa komen. Nggak tahu tiba-tiba datang tuh orang tua almarhum tuh, orang tua korban tuh datang. Kamu tahu nggak kejadian ini? Kejadian di mana Pak? Kata situ saya udah 3 hari di sini Pak. Kata situ saya udah di polsek posisinya 3 hari. Saya nggak tahu Pak. Kata situ. Udah teman-teman kamu udah pada ngaku semua di polres. Teman-teman saya siapa Pak? Nanti dulu Pak. Nah, saya terus dijedot-jedotin tuh ke teralis. Dijedot-jedotin nanti dulu Pak. Apa-apaan Pak? Kata situ saya gituin kan. Nah terus muncullah si Sudirman tuh. Yang mana Sudirman orangnya? Itu Pak yang ada tabunya. Nanya kucing nama saya Andika, saya bukan Andika Pak. Itu kalau kamu emang gak ngerasa ayo ikut. Cetak karena saya emang gak ngerasa ayo ikut gitu ya. Saya ya ayo Pak kata saya tuh. Akhirnya saya ikut dibawa nyampe ke Polres. Sampai ke Polres ya cuma dipukulin doang gitu loh. Cuma dicas. Udah kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang merkosa siapa, nusuk siapa, saya gituin. Gak tahu Pak, udah mending matiin aja Pak, saya udah lebih milih dimatiin aja. Dan ternyata pas saya dimasukin ke sel, saya lihat yang lain pun ya sama ternyata gitu loh. Yang lain yang barengan sama saya itu sama, mereka juga digituin gitu loh. Tapi waktu itu yang lain itu kamu nggak kenal? Yang lain gue nggak kenal, enggak, di Polda cuma proses buat penyembuhan doang. Di Polda berapa lama kamu, Cing? Ya sekitar 3 bulanan lah, 2 bulan 3 bulanan lah. Terus saya kan ada kasus yang sajam itu ya, saya akhirnya tuh dikembaliin ke Polsek. Kembaliin ke Polsek, terus saya dititipin ke rutan pelabuhan. Ini berdasarkan kesurupan Linda kan awalnya, pelaku-pelakunya jadi banyak, terus sampai Ripaldi pun yang beda kasus, dia senjata tajam, malah istilahnya nambah kepala untuk kasus Vina ya. Dan Ripaldi ini tuh yang tadinya dibilang Andika, padahal Andika siapa gitu? Apakah yang pelaku sebenarnya namanya Andika yang ngebunuh Vina gitu kan? Yang disanterkan katanya Andika itu salah satu anak penting pejabat gitu yang sekarang udah sekolah apa tuh namanya yang militer gitu. Nah mungkin ada yang tahu. Jadi mungkin Ripaldi ini yang menggantikan Andika. Nah istilahnya ganti kepala yang tadi disebut di awal. Coba bisa di komen di bawah. Nah siapa sebenarnya Andika yang disebutkan sama Ripaldi ini? Dan akhirnya mana Ripaldi yang dia tadinya kasus senjata tajam ya kan, harusnya di Polres. Nah di Polsek dipindahkan ke Polres, dipindahkan lagi ke Polsek. Ini gimana sih, tahanan dijadikan tahanan tapi dibedain kasus, pusing kan. Kita simak bareng-bareng lagi penjelasan dari Ripaldi ya. Terus saya sidang yang kasus sajam itu. Terus hasilnya dari kasus? Nah, terus 1 tahun 6 bulan vonisnya. Setelah divonis dalam kasus penganiayaan teman wanitanya, Ripaldi lalu dilimpahkan dalam kasus Vina. Ya tiba-tiba pelimpahan lagi, sedangkan saya udah tanda tangan aja enggak, tiba-tiba pelimpahan lagi yang kasus Vina ini. Apaan Pak? Kata saya udah marah-marah di tempat persidangan. Apaan Pak? Kata saya tuh. Tiba-tiba pelimpahan lagi, saya tanda tangan aja enggak, kata saya. Sampai mati pun saya enggak pernah tanda tangan, kata saya tuh. Setelah di BAP itu ada BAP lain nggak, Cing? Enggak ada. Tanda tangan juga nggak ada? Ya saya tanda tangan yang di Polsek doang, yang di Polres saya nggak pernah tanda tangan. Saya sampai didatangin ke ruang tahanan tuh, saya suruh tanda tangan tuh saya tetap nggak mau. Tapi kamu tahu isinya BAP itu? Nggak tahu lah Kak, jangankan tahu isinya, saya bikin BAP-nya dia nggak tahu, kata saya tuh. Saya nggak mau tahu juga saya, karena saya nggak tahu apa-apa, kata saya tuh. Saya suruh tanda tangannya nggak mau lah, kata saya tuh. Terus tapi akhirnya kamu tahu isi BAP-nya itu pas di mana? Saya tahu pas setelah dakwaan. Pas setelah dakwaan itu apa isinya, Cik, waktu itu di BAP-nya itu? Ya saya yang nusuk, saya yang merkosa, apalah secara langsung. Ya poin-poinnya itulah gitu loh. Ya saya bantah semua dari awal persidangan juga saya bantah, jangankan
untuk mengetahui masalah BAP itu, Pak, kata saya tuh, yang mulia, saya untuk tanda tangan aja saya enggak, kata saya, saya bisa buktikan nih tanda tangan saya, terus ya saya tanda tangan di depan hakim ya. Ya, harapan saya semoga terbuka seluas-luasnya gitu loh, dan saya bisa kumpul lagi sama keluarga, bisa jagain adik-adik saya gitu loh. Emang terakhir Ya, saya yakin ya Allah tidak akan pernah tidur gitu loh. Amin. Nanti pengadilan sesungguhnya mah nanti di akhirat nanti. Pengadilan yang sesungguhnya di akhirat nanti nih, bagi oknum atau penyidik yang malah memanfaatkan kondisi dia salah di saja, hanya harusnya dia cuma mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan, malah dijadikan tersangka di kasus Pina yang dihukum seumur hidup. Coba bayangin fitnah kejam seperti apa ini untuk Ripaldi terutama ya. Ini salah satu kisah dari terpidana di kasus Pina ya, yang sedang mengikuti proses PK, nanti dilanjut hari Senin ya kan. Kondisinya tuh kalau untuk kasus pembunuhan itu terbuka, tapi kalau untuk ada konsensual atau ke pemerkosaan itu tertutup. Ini kasus Pina ini menariknya lagi, sidang yang untuk non terpidana dibagi-bagi terpisah gitu kan, tertutup ada, terbuka ada. Gimana sih ini sebenarnya, ada yang disembunyikan apa lagi gitu sih. Sebenarnya mereka udah mulai speak up, berani. Dari sini kelihatan kalau Ripaldi itu ngomongnya jelas, lantang, dia kayak mengeluarkan semua energinya, mengeluarkan semua unek-uneknya untuk menceritakan detail pengalaman dia sendiri seperti apa, yang tadinya dia bukan yang membunuh, malah dipitnah atau dituduh dan dijadikan tersangka yang membunuh Pina. Ini tinggal nunggu proses aja, segera bebas. Nah, kita lihat bareng seperti apa cengkrama ini, kondisi dari ibunya terpidana dikasihkan apa sih ini, dikasihkan hadiah ya, kita lihat bareng-bareng. Ya, karena kita juga kan ikut ngerasainnya, ikut ngerasain. Saya tuh pernah cerita tahun 2006 kasus di Cirebon ini. Bunda kalau bunda yang sih pertama ini ya udah ini Bang Mina. Ini siapa? Supir apa yang mana? Iya, itu Bang Mina. Oh, bukan, aduh, berat bu. Saya gendut kalau udah duduk entah berdiri. Ibu, ini makannya, semoga rezekinya Ibu. Amin, amin. Sehat selalu dan barokah buat keluarga. Makasih ya. Jauh-jauh. Semoga ada ibu juga semuanya di sini cepat keluar. Amin. Saya kita semuanya pengen lebaran ada di rumah masing-masing. Amin. Ya Allah, mudahkan. Mereka begitu berkesunya dulu. Mau ada rezekinya Semoga barokah. Kayak mimpi gua, anak kita mau pulang. Amin. Kita pembimbingan. ya bu, dia mintanya Udah pulang. mudah-mudahan Dari siang aja mintanya pulang. Amin, amin, amin. kita begitu berdoa aja, kita juga berusaha. Semua kan berusaha. Saya beli juga seragam buat susu-susu tadi tuh. Saya bawain makanan juga tadi tuh. Tumpang itu sebelum pagi. Saya nggak beda-bedain ya setiap hari di sana. Kalian kan satu ini kan satu kampung itu masih saudara semua bu. Saudara Sekali lagi ya, saya punya buat itu apa persaudaraannya bu ya, silaturahmi. terima ya Bu ya. Banyak anak juga. Amin. Ini hadir. Aduh, ini hadir. Ibu apa yang bisa bangun ini? Ibu gendut dari dia. Kasih saya. Semoga Gusti Allah melihat malam ini semua bahwa ini adalah awal dari nanti kebebasan mereka. Amin. Mau nikah gak jadi ya? Dia mau nikah nggak jadi. Mau nikah dong mulai. Udah disebut. Udah pesan semua. Mau belanja makanan, mau seserahan. Sabar ya, sabar. Kasih sabar. Ya.
dari kemana saya aku sudah gimana ya. Yang paling sedih pasti seorang ibu ya, gitu kan. Dan mungkin ini doa ibunya terpidana yang selama 8 tahun akhirnya dikabulkan sama Allah untuk ngebantu melalui hakim-hakim hebat dan viralnya film Pina 7 hari itu. Dan barulah di tahun 2004 ini semuanya terungkap. Gimana komennya di kasus Pina ini dari hati ke hati ya. Tadi juga dari ceritanya Rifaldi, nggak kebayang tujuan oknum ini tuh apa gitu, apa demi naik jabatan, apa demi dapat uang suap, apa suksesnya kasus terlihat keren gitu atau gimana ya. Kalau kepolisian tuh mungkin ada target harus menangani kasus hebat gitu, ini salah satu kasus hebat yang direkayasa tuh gimana gitu kan. Tapi banyak korban kan, ini jadi kayak bukan main sinetron lagi, ini mah kehidupan nyata beneran terjadi akhirnya kan. Keluarganya menderita semua, nangis semua, tapi oknum selama 8 tahun kan selagi nggak ketahuan mereka apa merasa bersalah. Nah itu dia lah, ikutin terus channel Suara Hati Sang Istri ya, nanti update-nya lagi di kasus Pina ini. Selain dari hasil proses sidang seperti apa, dan ternyata sekarang kan makin terungkap kondisi satu persatu keluarga terpidana ini gimana ya kan, dan banyak dukungan dari netizen juga semuanya. Makasih udah nonton, mohon maaf kalau ada kekurangan, bye.